Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita kembali menjalankan rutinitas istiqomah Masjid Istiqomah, yaitu subuh bersama lanjut untuk kajian. Pada kesempatan kali ini Ustadz yang akan memberikan materi adalah Bapak Dr. Ghulam Fathul Amri. Bapak Ibu semuanya, mari pada kesempatan pagi hari ini kegiatan kajian pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada beliau Bapak Ustaz Dr. Ghulam Fathul Amri, waktu kami persilahkan, sekaligus nanti ditutup dengan doa bersama. Pada beliau dipersilahkan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dipun kentos niku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat iman Islam tentunya yang utama. Karena kalau kita membandingkan nikmat dunia, maka setiap kita memiliki nikmat yang berbeda-beda. Dan Nabi sudah mengingatkan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Terkait nikmat dunia, maka jangan melihat ke atas tapi lihat ke bawah. Lihatlah yang lebih rendah daripada diri kita. Alla tajharu nikmatallahi alaikum, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah yang kita terima. Dan di antara nikmat yang juga harus kita syukuri adalah nikmat masih memiliki saudara-saudara sesama muslim. Dan itulah tema yang kemudian dimintakan ke saya secara pribadi, yaitu tentang kesolihan sosial. Dan kita hidup di Pulau Jawa, bahkan di kota Surabaya
Purwakarta, walaupun di sini masuknya Karanganyar gitu ya. Maka di dalam kultur Jawa, jadi nggak selalu Jawa itu bertentangan dengan Islam, tidak selalu. Bahkan banyak nilai-nilai positif dalam Jawa yang bisa kita pakai, yaitu ada istilah pager mangkok luwih kuat atau luwih bakoh timbang pager tembok. Nah inilah yang coba saya gali pada pagi hari ini, dan semoga bisa menjadi hal yang menguatkan diri kita untuk terus menjadi orang-orang yang solih, tidak hanya secara vertikal tapi juga secara horizontal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mansur dalam kitab Lisanul Arab mengatakan at-tadhamunu at-takafulu wa ta'awun. Yang namanya tadhamun yaitu saling menjaga, itu adalah maknanya saling menanggung dan saling bekerja sama. Sehingga seorang muslim ketika dikatakan solih secara sosial, maka dia juga harus siap saling menanggung dan saling bekerja sama dengan orang lain. Dan ini sinkron dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Artinya kalau ada kegiatan baik dan sisi ketakwaan, maka kita diminta untuk ikut terlibat di dalamnya. Ibnu Katsir mengatakan wa hadza amrun minallah ta'ala li ibadihil mu'minin bi ta'awuni 'ala fi'lil khairat. Ini adalah perintah Allah pada hamba-hambanya yang beriman agar mereka saling tolong-menolong dalam mengerjakan amal yang baik. Wa huwa albir, dan itulah yang disebut dengan kebajikan atau albir. Wa tarkil munkarat, dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Wa huwa taqwa, itulah hakikat daripada takwa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan oleh Nabi SAW pengibadatan kita dengan satu sama lain, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Satu kita dengan yang lain itu seperti bangunan, yasuddu ba'duhum ba'dun, di mana kita saling mendukung satu sama lain. Summa sabbaka yadai baina asobi, kemudian Nabi menggabungkan jari-jari beliau seperti ini. Ini menunjukkan satu kondisi di mana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi wa fihi tasbihul mu'minin fi ta'awunihim wa ta'adudihim bil bunyani al muhkami alladhi yasuddu ba'duhu ba'd. Hadis tadi kata beliau adalah perumpamaan buat orang beriman dalam hal tolong menolong dan menguatkan satu sama lain seperti bangunan yang kokoh yang sebagiannya memperkuat sebagian yang lain, dengan syarat alal birri wa taqwa, adalah landasannya kebaikan dan ketakwaan. Ibnu Qayyim berkata wa idza tafarraqatil qulub taba'adatil abdan. Satu kondisi di mana kita bisa bersama atau membersamai adalah ketika hati kita sama. Sama-sama apa? Sama-sama beriman. Wa idza tajamma'atil qulub taqarrabatil abdan. Tapi kalau kemudian badan itu dekat tapi hatinya enggak bareng, enggak sama, maka kita akan bercerai-berai. Wal mu'min akhul mu'min yas'a fi hajatihi wa yuwasihi. Dan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu akan berusaha saling memenuhi kebutuhannya dan menghiburnya. Ini yang kemudian kita sebut tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Menasihati kepada kebenaran dan menasihati pada kesabaran. Artinya kalau mukmin yang lain itu kena musibah, maka kita berusaha untuk menghiburnya. Kalau mukmin yang lain itu tergelincir, maka kita berusaha untuk menasihatinya. Dan seorang mukmin yang baik itu kalau dinasihati, dia akan senang. Oh, berarti ada yang perhatian. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang biasa terjadi di lingkungan kita itu sebenarnya sudah sesuai dengan syariat Islam, seperti gotong royong, menjaga kebersihan kampung, maka itu sudah sesuai. Nah, tinggal ketika ada yang melakukan aktivitas itu, kita sebagai seorang yang beriman, posisinya di mana? Tadi ta'awun 'alal birri wat taqwa. Oh, ada kerja bakti, ikut gitu. Kalau di sini ada pos kamling, ikut gitu kan. Kalau di sini ada main judi, enggak usah ikut kalau kayak gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari sisi sosial solidaritas, yaitu saling memberi makan kepada tetangga yang kesusahan. Oh, tetangga sebelah sana kena musibah gitu kan.
maka kita berlomba-lomba untuk membantu. Dan kemudian kalau ada yang hajatan, maka kita juga membantu dengan cara membantu apa yang bisa dibantu. Rewangan, kalau memang ada rewangan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengingatkan kepada Abu Dzar ketika Abu Dzar sedang memasak makanan. Beliau bersabda, "Ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar, idza tabahta marokotan faaksir ma'aha wa ta'ahatir jironaka." Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak gulai, nah, kalau orang Arab itu ngangge roti, nah, roti ini itu dicocol gulai. Nah, mungkin terus didahar roti ini itu saking gandum. Nah, maka Nabi mengatakan, wahai Abu Dzar, kalau kamu memasak marak kuah gulai itu, maka perbanyaklah airnya, kuahnya itu diperbanyak. Wa ta'ahad jironaka, dan bagilah kepada tetangga. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya seorang mukmin ketika memiliki kemampuan untuk berbagi, maka wajib dibagi dengan tetangganya. Dan ini juga bukan dalil nek jenengan masak gulai terus ditambahi kuah, terus kuah kayak tanggane mboten. Artinya dalam kondisi yang memungkinkan dagingnya itu bisa juga dibagi, maka itu juga lebih baik. Termasuk misal di musim-musim tertentu banyak undangan hajatan gitu kan, dan jenengan dapat apa nih kok berkat banyak gitu kan, yang jelas kalau di rumah itu nggak habis gitu kan, maka seorang muslim yang baik itu nggak usah nunggu barangnya nggak enak itu baru dibagi. Justru sejak awal sudah memperkirakan ini nek tak pangan di desa omah rantai gitu, dibagi dulu sama tetangganya, sehingga nanti nggak perlu ada yang dibuang atau nggak perlu ada yang diberikan kepada tetangganya dalam kondisi nggak baik. Makanya Imam Nawawi mengatakan fihi al-hassu alal muwasati bitta'am wal ma'ruf ma'al jiron. Hadis tadi untuk memperbanyak kuah gulai itu adalah anjuran untuk saling berbagi makanan dan berbagi kebaikan dengan tetangga. Sampai Nabi SAW mengingatkan, mazalat Jibril yusini biljar hatta donanto annahu sayuwarisuhu. Jibril itu kalau nemoni aku itu sering mengingatkan tentang tetangga. Muhammad tonggomu dolali, tonggomu gatekno. Muhammad tonggomu. Sampai kata Nabi, sampai aku tuh khawatir nanti jangan-jangan terakhirnya Muhammad tonggomu itu loh gak ono warisan, kata Nabi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya saudara jauh, tapi ada saudara yang sangat dekat dengan kita, yaitu tetangga kita. Makanya kemudian Imam Nawawi mengatakan mazal Jibril yusini biljar fihi taqidu haqqul jar. Bahwasanya Nabi mengatakan Jibril itu senantiasa mewasiatkan aku tentang tetangga. Ini menunjukkan besarnya hak dari seorang tetangga, wal inayatu bi, dan membantunya mengurusi urusannya itu besar sekali haknya, wal ihtifa'u bi amri wa ma'nahu taqidu al mubalagha fil hasi ala riayati haqqil jar. Dan kita diminta untuk memberikan perhatian kepada tetangga dan memberikan bantuan dalam mengurus urusannya. Maksudnya adalah dorongan sangat kuat untuk menjaga hak-hak tetangga seorang muslim. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, sampai Nabi SAW mengatakan man ada maridon auzara akhahu fillah nadahu munadi. Siapa yang kemudian menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Jadi dengan ngindai tetangga karena Allah dalam rangka kebaikan, kok enak apa ya tanggo kurang dino ra metu gitu kan. Jenengan datangi fanadahu munadin, maka akan diseru dari langit, penyeru dari langit mengatakan antibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta fil jannati manzilan. Maka dikatakan dari langit, engkau ini orang baik, apa yang kamu lakukan hal yang baik, perjalananmu menuju tetanggamu atau saudara muslim itu hal yang baik, dan karena sebab itu engkau nanti akan menempati tempat yang baik di surga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat lagi Nabi SAW mengatakan man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang kemudian di dunia ini mampu bisa mau dengan ikhlas melepaskan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah nanti di akhirat akan melepaskan satu kesusahan darinya pada hari kiamat.
Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man yassara musliman yassarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di dunia dan di akhirat. Dalam kalimat yang lain Nabi pernah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi." Demi Allah, bahwasanya barang siapa yang menolong seorang hamba, maka hamba itu akan senantiasa berada di bawah pertolongan Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim, seorang mukmin diberi amanah untuk memegang satu urusan yang berkaitan dengan masyarakat, maka slogannya adalah kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Yang terjadi sebagian orang, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sertifikasi nomor K3, kalau bisa nggak ditoknya maupun tidak ditoknya, akhirnya ngantongi sesuatu yang tidak sesuai dengan makomnya, tempatnya, haknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengingatkan bahwasanya perumpamaan, kok di depan tadi perumpamaan muslim satu dengan yang lain seperti bangunan. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalil jasadil wahid." Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam hal kasih sayang mereka, cinta kasih mereka, dan kelembutan mereka satu sama lain seperti badan, seperti tubuh yang satu. Idza staka minhu udhun, kalau badan itu sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bisyahri wal humya, maka seluruh badan itu akan terasa demam dan kemudian tidak bisa nyaman untuk istirahat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tepat ketika ada tetangga kita yang punya masalah, misal tadi nggak keluar rumah atau mungkin anaknya nangis terus, kok kemudian kita ikut gelisah mikirkannya, itu sudah benar iman kita. Tapi adalah kurang tepat atau salah bahkan ketika ada tetangga yang kondisinya perlu dibantu kok kita diam, kemudian baru ditemukan seminggu kemudian dalam kondisi sudah mati ibunya dan anaknya dua, seperti yang terjadi di Tangerang. Maka itu adalah satu kondisi yang sangat-sangat salah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepedulian secara sosial itu memang dalam Islam itu ada. Dan qadarullah sebagai seorang yang beriman dari kalangan orang-orang Jawa, jelas dinyatakan bahwasanya tadi pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Ketika kita ingin menghindari maling, kita bikin pagar yang tinggi, tapi kita tidak memagari dengan pagar mangkok. Tetangga kita nggak pernah kita pedulikan, nggak pernah kita bantu, nggak pernah kita lihat kondisinya, maka maling pun ketika mau maling melompat pagar yang tinggi, tetangga kita lihat, ya bukannya tetangga kita kemudian mencegah, tapi malah mungkin dipinjemi ondo gitu. Karena memang kebiasaan dari si orang ini nggak pernah bisa mengerti tetangganya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin harus kemudian paham bahwasanya semua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di arsy sana dalam rangka untuk mempertanyakan keimanan kita, apakah benar hambaku ini sudah beriman sesuai yang tak perintahkan. Makanya dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba." Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan memelihara hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu loh. Jadi kita diminta untuk saling menjaga satu sama lain dan Allah akan ngecek. Benar enggak ini tetangganya ini lapar dibantu. Nanti dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, tidak sempurna iman kita kalau kita bisa tidur kekenyangan, sedangkan tetangga sebelah rumah itu nggak bisa tidur karena kelaparan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita membuang makanan sedangkan sebelah rumah itu melihat dengan air mata, "Kok ya tidak kayak aku." Maka seorang mukmin tidak boleh ada dalam posisi-posisi seperti itu. Dan Nabi SAW mengingatkan bahwasanya khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik muslim terhadap tetangganya adalah mereka yang paling baik urusannya dengan tetangganya. Enggak pernah nyakitin, enggak pernah mendolimi, bahkan sampai mau masang tala
air talang hujan pun dia memastikan jangan sampai airnya tampiasnya lari ke tempat tetangganya, masang septic tank, jangan sampai kemudian septic tanknya aromanya tembus ke sebelah gitu. Maka hal-hal seperti ini menunjukkan bagaimana keimanan seorang mukmin itu bekerja dengan baik dan benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah ayat dikatakan pada Quran surat Al-Hasr ayat 9, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka itu dalam kondisi kesusahan. Jadi tabiat orang beriman itu yang levelnya paling atas imannya itu kalau ada kondisi pilihan, saya haus dengan haus, maka ketika seorang mukmin itu bisa memberikan kepada orang lain dulu baru dirinya, maka itu iman yang luar biasa. Dan ini pernah dipraktekkan. Saya lupa perang apa ya. Jadi peperangan sudah selesai, kaum muslimin datang untuk mencari orang-orang yang mungkin terluka masih hidup, dan dibawalah minuman. Pada waktu itu mboten nganggo botol plastik yang ini, pakainya kulit unta. Dan kemudian terdengar suara haus air disamperin dikasih. Begitu mau dikasih Pak, dia mendengar saudaranya yang lain, pokoknya terdengar suara air. Pas mau diminum nggak jadi, kasihkan ke yang minta aja. Disamperin, begitu mau dikasih dia dengar lagi orang lain lagi air dikasih lagi. Pas mau dikasih mau diminum nggak jadi, karena apa? Dengar suara itu, suara yang sama. Begitu ditutke terus gitu sampai ujung, begitu sampai ujung sudah mati. Begitu balik ke sebelumnya mati juga, balik lagi ke sebelumnya mati juga, sampai ke yang awal mati semua. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ini yang kemudian disebut dalam Islam itu sebagai al-ithar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, dengan catatan ada catatannya, tidak berlebihan. Karena nanti dalam konteks berinfak, Allah Subhanahu wa taala mencirikan hamba Allah Ar-Rahman itu dengan kalimat bahwasanya mereka ini orang-orang yang berinfak tapi tidak berlebihan tapi juga tidak pelit. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka ini apabila berinfak maka mereka tidak berlebihan dan tidak juga pelit, tapi ada di tengah-tengah. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita sebagai kepala keluarga, maka kita selesaikan dulu urusan di rumah. Listrik udah selesai, bayar SPP udah selesai, misal bayar apapun udah selesai. Nah, kok ada sisa duit 50.000, nah disedekahkan 10.000, 20.000, alhamdulillah, tidak apa-apa. Dan yang namanya sedekah itu tidak usah nunggu kaya. Karena nanti ada orang yang kaya, saya kenal orangnya, tapi bukan Pak Gunawan. Nah, duitnya itu sampai 17 miliar pada waktu itu. Nah, itu ngomong sama saya tuh, saya punya aset tuh nilainya 17 miliar, kata dia. Nah, terus yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika bareng sama saya mau bayar parkiran, zaman parkiran masih 500 perak, tahun pinten nih Pak, sebagai pejabat pemantau parkir. Nah itu ngasih duit 1.000, susuk 500 itu ditunggu nih bener, sampai tukang parkirnya bilang nggak ada kembaliannya Pak. Yuk boleh ojol kono ya. Saya bilang nilai yang bersangkutan. Om niku kalau jenengan kelas dia jadi ora bakal tambah sugih, jenengan ora tambah susah uripe. Kata dia, "Ora-apa tak anteni wae. Wong nek sak yuta kelong 500 ora sida dadi sak yuta." Padahal niku nggih pun sugih gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nanti dalam sebuah riwayat dikatakan orang yang berinfak sedikit dari hartanya yang sedikit itu terkadang pahalanya lebih banyak daripada orang yang infaknya sedikit dari harta yang banyak. Ibaratnya kayak jenengan punya duit 5.000, jenengan infakkan 2.000, itu pahala jenengan lebih gede daripada orang yang punya duit 5 miliar terus infaknya cuma 5 juta. Kenapa? Persentasenya lebih gede jenengan. Dengan catatan 5.000 itu benar-benar duit jenengan cuma segitu. Tapi nek ning omah duitnya ya 5 miliar mung digawa 5.000 terus dijolke dipakai 2.000 itu coba pelit juga namanya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isar itu ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat Nabi
Waktu itu Nabi SAW di masjid mengatakan, aku duwe tamu sapa sing gelem menjamu. Dan pada waktu itu yang namanya makanan itu memang bukan barang yang murah atau mudah kayak sekarang, barang yang langka dan susah gitu. Sampai Bunda Aisyah itu pernah dalam 1 bulan itu hanya makan kurma, tidak pernah masak, karena memang nggak ada yang dimasak. Nah maka Nabi SAW kemudian bertanya, siapa yang mau menjamu tamu saya? Nah seorang sahabat ini kemudian dia langsung ngacung, saya ya Rasul. Tidak tanya istrinya, tidak tanya rumah, kok saya. Dibawa pulang tamunya ini. Nah, tapi si sahabat ini mendahului pulang dulu. Ngomong sama istrinya, Bu, atau mungkin Dek gitu. Engko tamunya Nabi meh teko. Siapa ya panganan? Nah kemudian istrinya yo kaget, Mas. Ora enek panganan, kejaba panganan di bawah anakmu lho. Gua awake dhewe, kowe karo aku ora enek. Wis opo kowe dikeki. Nah, maka Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya namanya seorang istri, ya taatlah dia. Akhirnya yang terjadi apa? Jadi mama ini ruangannya ngoten tapi enggak segede gini juga kali, kecil. Nah, maka terus dibikin tirai, seret gitu. Nanti tamunya sebelah sini, dia sama istrinya sebelah sini. Terus sebelah sini dikasih napa niku? Lampu. Ning mboten lampu ngeten iki, tintir napa-napa ngoten. Kok sesuatu yang menyala. Terus kayak wayangan. Nah, nanti yang dari sini makan beneran, yang di sini acting makan. Jadi kayak dengan ini kali wayang yang geber ini. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Itu kemudian Nabi di pagi hari ketawa. Beliau mengatakan bahasanya Allah ya tersenyum dengan apa yang kalian lakukan, dan kemudian turunlah ayat ini. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kondisi kesusahan. Sehingga ayat ini konteksnya kalau makanannya sedikit aja kita suruh bagi, apalagi punya berkat banyak, kemudian nggak kemakan sampai kebuang, alhamdulillah. Jangan sampai itu terjadi di rumah kita. Makanya Bapak Ibu dan rahmati Allah nih, dengan harus punya peta-petaan. Mana nih orang paling dekat di komplek ini yang paling susah gitu. Sehingga nanti kalau kemudian dengan punya kelebihan rezeki langsung lemparkan ke situ. Lempar itu maksudnya berikan, bukan diucapin. Nah, kalau di sini ternyata orangnya mampu semua, ya di luar komplek ini nggak apa-apa. Kalau di luar komplek itu juga orang yang dicari terus sampai ketemu. Jangan sampai kemudian kita membuang-buang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa may yuqassuha nafsi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang bisa dijaga dari sifat kikir dirinya, bisa terhindar dari kekikiran pada dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Ibnu Taimiyah mengatakan, innal mu'mina la takmulu imanuhu illa bil asyarati wal muamalati. Seorang yang beriman itu imannya enggak akan sempurna kecuali dengan hidup berinteraksi dengan manusia, dan mereka kemudian saling bahu-membahu tolong menolong. Wa ahwajun nas ila dzalika aktsaruhum imanan, dan orang yang paling butuh akan hal itu itulah orang yang paling kuat imannya. Artinya gini, ketika kita sebagai seorang mukmin tiap hari kita bertanya, sapa meneh sing iso tak tulung, siapa lagi yang bisa tak bantu, maka disitulah indikasi iman baik jenengan. Ada orang itu kalau kemudian di WA baru jenengan kirim salam, assalamualaikum, dari ngomong butuhin apa, langsung dibalas waalaikumsalam, pripun, ada yang bisa saya bantu. Nek ada orang kayak gitu, insya Allah itu orang baik. Nek kadang nek orang kayak gitu terus dimanfaati. Dia ada, ngapunten ngambil lakonipun. Akhirnya disilai duit, ya disilai tapi ra dibalik gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang baik, jangan dimanfaatkan kebaikannya, kasihan. Jangan sampai orang baik ini sampai dia menyerah untuk jadi orang baik gara-gara kita. Makanya zaman dulu Nabi itu sampai mengatakan sebaik-baik bantuan itu memberi minum dalam Islam. Tapi dalam kehidupan sekarang ketika ketemu orang-orang yang aneh gitu kan, dan terminal itu, zaman dulu saya di Jakarta itu terminal Pak Bulus, itu baru besar. Jangan mau menerima minum dari orang yang tidak kamu kenal, Tobi. Jadi Nabi memerintahkan untuk membagi minuman, tapi sistem keadaan, situasi sosial justru melarang untuk menerima minuman. Karena apa? Banyaknya orang-orang yang memanfaatkan kebaikan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kampung ini paling boten, jangan sampai orang-orang baiknya itu tiarap karena dimanfaatkan oleh sebagian orang-orang yang memanfaatkan kepentingan.
Jadi pastikan orang baiknya itu baik tetap eksis di sini. Kemudian orang-orang yang membutuhkan juga dia sama dia mawon. Kalau memang butuh dibantu, tapi jangan memanfaatkan. Ngusran duit tapi kemudian nyusahke wong gitu kan. Nah, ini juga jelek nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengingatkan ada 3 kelompok manusia yang Allah tidak akan mau melihat, tidak akan mau ngajak bicara, tidak akan disucikan dan mendapatkan adab yang pedih. Yang pertama Sayyidun Zanin, sudah tua masih suka zina. Kemudian yang kedua yaitu Al-Malikul Kadzab, seorang pemimpin, seorang raja yang pendusta. Yang pertama kan ada sudah tua tukang zina, ada. Kalau nek isi ten dilingan itu melewati area ini pun tua-tua nih sing dan pinggir dalan. Nah, kemudian Malikul Kadzab, pemimpin yang suka dusta. Apa aja pokoknya yang penting saya jadi dusta. Itu juga sekarang banyak. Nah, kemudian yang ketiga Al-A'il Al-Mustakbir, orang yang gak punya tapi kemudian sombong. Nah, itu yang tadi saya bilang, butuh tapi memanfaatkan kebaikan orang sehingga akhirnya orang baik itu menyerah menjadi orang baik kepadanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mampu panjenengan bisa menghidupi atau menjaga seorang anak yatim, maka Nabi SAW punya janji, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Aku sama orang yang mau menanggung anak yatim nanti di surga dekatnya kayak gini. Dan Nabi menempelkan jari tengah dan jari telunjuk kemudian menggeser dikit, ini menunjukkan dekat banget. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ada orang-orang sepuh di salah satu kampung itu sampai bikin yayasan itu Baitul Aitam, rumahnya anak-anak yatim. Bagus sebenarnya. Kegiatannya beri santunan anak-anak yatim. Nah, pada suatu ketika ada acara di kampung, nah ada yang bertanya, si fulan kemana? Kata dia, apa tahu ngetok, orang tahu ngetok gitu kan. Wong nek ngene acara santunan anak yatim tonggo ora dikeki. Itu juga salah, Pak. Artinya ketika kita bisa membantu orang lain yang jauh di sana di sini kita kumpulkan, maka tetangga itu haknya lebih besar daripada semua itu. Artinya kalau jenengan ada acara-acara seperti itu, santunan anak yatim, pastikan anak yatim di kampung jenengan dulu yang diselamatkan. Jangan anak yatim mana-mana jenengan kumpulkan, tapi anak yatim di kampung sendiri, bahkan di kiri kanan masjid itu malah gak keurus. Nah, itu naudzubillah, itu salah prioritas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan memberi makan. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka orang-orang yang beriman punya sifat suka memberikan makanan yang disukai. Jadi yang diberikan itu yang disukai, bukan turahan, bukan sisa, bukan yang sudah tidak disenangi. Kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Ini menjadi dalil Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehnya kita membantu siapapun, mau itu orang muslim maupun non muslim, selama memang mereka dalam kondisi butuh, boleh. Bahkan saya secara pribadi itu misal makan sama istri saya di warung pinggir jalan gitu misal, itu tiba-tiba ada pengamen gitu. Saya sebenarnya paling nggak seneng kalau ada pengamen, apalagi sing tatuan sak pirang-pirang gitu. Nek mau ngasih duit terus dia nanti pergi, ya, alasannya gue makan tapi sosok gue mendem gitu, ya. Saya kurang cocok. Makanya biasanya nek saya, udah kamu duduk aja, ini menu, nah, pilih aja makan di sini. Nek mau ya silakan, nek nggak mau ya nggak usah. Gitu. Dan kemudian terkadang nek berani juga, gitu. Saya minta sama dia jangan nyanyi, gitu. Nek kamu Islam, gitu. Ya hafalan surat pendek. Nah, terus begitu udah hafalan ya saya kasih 10.000 gitu. Nanti apa lagi kasih 10.000 lagi. Lu tau gue kan Mas iya gitu. Dan kemudian nanti terakhirnya kita kasih tahu. Setelah dia makan, saya kasih 10.000, ojo lali sholat. Nah, udah. Makanya berdakwah itu tidak selalu ngeten iki, Pak. Jadi apapun yang jenengan bisa lakukan dalam konteks memperbaiki keadaan orang lain dan diri kita tentunya, maka itu insya Allah baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya Hasan Al-Basri pun berkata, innal mu'mina quwwatan li akhihi. Seorang mukmin itu adalah kekuatan yang harusnya menyokong saudaranya, yamna'uhu wa yudafi'uhu wa yastaruhu wa yansahuhu.
yang mana dia itu melindungi saudaranya, membelanya, menutupi aibnya, dan menasihati kalau salah. Terus aib itu ditutupi, bukan berarti ditutup biar dia terus salah, enggak. Kita nasihati, oh si itu suka melakukan ini salah, kita nasihati. Kalau dia masih mau mendengar, insya Allah itu orang yang beriman. Makanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr seperti ini jangan sampai kemudian berhenti, harus ada terus. Dan kemudian ketika ini semua terjalin dengan baik, kesolihan sosial ini dijaga dengan baik, maka kita sudah menetapi apa yang Allah minta, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah yaitu agama dan jangan berpecah belah. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesolihan sosial itu kalau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan tadi pager mangkok luwih bakoh timbang pager tembok, dengan cara saling menolong, berbagi dan menyayangi kaum muslimin sehingga semua kita menjadi lebih kuat dan lebih aman. Dan kita tutup atau saya tutup dengan sabda Nabi SAW. Dia bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara buat muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengacuhkannya, wa la yakdibuhu, tidak boleh menipunya, wa la yahqiruhu, tidak boleh mencaci makinya. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di dalam dadamu sini. Wa yunsiru ila sadri, dan Nabi menunjuk pada dadanya 3 kali. Di sini takwa, di sini takwa, di sini takwa. Artinya Nabi enggak menginginkan ini semua karena pencitraan, tapi benar-benar karena panggilan keimanan. Tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengacuhkannya, tidak boleh menipunya, tidak boleh menghinanya. Landasannya takwa yang ada di dalam hatimu. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, bahwasanya bihasbi mri'in minas syarri ayyahqira akhahul muslim. Sudah cukup seorang itu dikatakan berbuat jahat ketika dia merendahkan orang lain. Kullul muslim ala muslim haramun damuhu wa manhu wa irduhu. Muslim satu dengan yang lain diharamkan darahnya, dia tidak boleh dilukai, disakiti, bahkan dibunuh tidak boleh. Wa maluhu, dan hartanya tidak boleh diambil, tidak boleh dipetil, tidak boleh dikutil. Wa irduhu, dan kehormatannya juga tidak boleh dijatuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Kita tutup dengan doa sebagaimana tadi amanahnya. Panjenengan aminkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang ada di arsy mengabulkan apa yang kita mohonkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillahilladzi biyadihi maqalidus samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang di tangannya kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Alhamdulillahi ghafirid dzambi wa ghafirut taubi. Sadidil iqabdil tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Segala puji bagi Allah Rabb yang Maha Pengampun dosa, yang Maha Penerima taubat, yang Maha Keras siksanya, pemilik segala karunia. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, dan kepadanya lah kita kembali, karena Dia adalah sebaik-baik tempat kembali. Allahumma gfir li jami'i jama'ati Masjid Istiqomah Wonorejo. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dari jamaah Masjid Istiqomah Wonorejo, warfa' darajatihim wa wasi' arzaqahum wa barik fi a'marihim. Angkatlah derajat mereka, lapangkanlah rezeki mereka, berkailah umur mereka, wasrif anhumus syarra wal fitan ma dhahara minha wa ma batan, dan jauhkanlah mereka dari semua kejahatan fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma ja'alhum ibadakas sholihin. Ya Allah, jadikanlah mereka ini sebagai hamba-hamba-Mu yang salih, alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, yang senantiasa menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang senantiasa memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wa ja'alhum hudatan muhtadin wa la dhalina wa la mudillin, dan jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang membawa petunjuk dan mendapatkan petunjuk, bukan orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Allahumma alif baina qulubihim wajma' kalimatahum 'alal haqqi wat taqwa. Ya Allah, satukanlah hati-hati mereka, himpunlah kalimat mereka di atas kebenaran dan ketakwaan. Warzuqhumul mahabbata fika wal alfata wal ulfata 'ala ta'atik, dan anugerahkanlah kepada mereka cinta kasih karenamu
dan keakraban dalam ketaatan kepadamu. Wa habbibhumul khilaf wa jannibhumul khilaf wa tafarruqa wasyaqaq, dan jauhkanlah dari mereka perselisihan, perpecahan dan permusuhan. Allahumma ja'al jama'atahum nafi'atan fil mujtama'. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan mereka ini sebagai perkumpulan yang bermanfaat untuk masyarakat, musta'inatan bika ala nasriddin, yang senantiasa mengharapkan memohon pertolonganmu dalam menolong agama, sa'iyatan fi bathil khairi wa raf'il dharari, yang berusaha menebarkan kebaikan dan menghilangkan keburukan, mu'inatan lid-du'afa rahimatan lil fuqara, yang selalu menolong yang lemah dan menyayangi orang-orang fakir, muhsinatan fi jiwariha wa qudwatan fil akhlaqi wal adab, dan senantiasa berbuat baik kepada tetangganya serta menjadi teladan dalam bab akhlak dan adab. Allahumma ja'al masjidahum manaratan lil Qur'an was sunnah. Ya Allah, jadikanlah masjid mereka sebagai menara yang memancarkan Al-Qur'an dan sunnah, wa majma'an lil dzikri wa ta'ah, dan sebagai tempat berkumpul untuk senantiasa berzikir dan taat. Wa rabbihi fihi jilan qa'iman bidinik, dan tumbuhkanlah di dalam masjid ini generasi-generasi yang teguh dalam memegang agamamu, hamilan li kitabik, yang mengemban kitab sucimu, muttabi'an li sunnati nabiyyik sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrij minhumul ulama wad du'a wa ahlal Qur'an wal murabbiin. Ya Allah, keluarkanlah dari jamaah masjid ini para ulama-ulama dan dai dan ahli Quran dan para pendidik Al-Quran. Waj'al abna'ahum wa banatihim dzurriyyatan shalihah, dan jadikanlah anak-anak mereka baik yang laki-laki maupun yang perempuan sebagai keturunan yang saleh dan salihah. Qurrata a'yun liwalidihim wa zada lahum ba'da mautihim, sebagai penyejuk hati bagi orang tuanya dan sebagai bekal tambahan ketika mereka sudah tiada. Allahumma ja'alhum min ahlil jannah alladhi yas'auna fil khairat wa yastabiquna ila mardatik. Ya Allah, jadikanlah mereka jamaah masjid ini sebagai orang-orang yang menghuni surgamu, yang bersegera dengan kebaikanmu dan berlomba-lomba menuju ridhamu. Wahsurhum yaumal qiyamah tahta liwa'i nabiyyika Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulkanlah mereka pada hari kiamat di bawah naungan bendera nabimu yang terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi jiwaril adqiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin, membersamai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang siddiq, para syuhada dan orang-orang salih. Allahumma ja'al akhir kalamihim indal maut la ilaha illallah wahtim lahum bis sa'adah wal fawzi bi jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah ucapan terakhir jamaah masjid ini ketika menjelang wafatnya, yaitu la ilaha illallah, dan tutuplah hidup mereka dengan kebahagiaan serta keberuntungan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah doa-doa kami ini, sesungguhnya Engkaulah Rabb yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Rabb yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, seluruh keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikutinya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan di akhir doa ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.